ya Allah. Cinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha. dengan anak saya yang Mengatakan dibulatkan? Ini mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di sore hari ini, hari Kamis pukul 4 sore. Seperti biasa insyaallah kita selalu melaksanakan melakukan live interaktif. Menggelar live interaktif di Fatwa TV yang bertemakan live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan tentunya saja setiap program live interaktif itu ada Ustadz yang mengasuh di program tersebut. Ya, Ustadz tersebut adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa, dan hari ini dan sore hari ini adalah Ketua Dewan Fatwa, yaitu Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustadz juga sudah bersama kita di sini dan nanti akan kita sapa. Tapi sebelumnya kita akan mengumumkan bahwa bagi pemirsa atau pendengar yang relay tergabung dalam acara ini, yang tergabung dalam RVC, bisa telepon ke 021 212 32333. Begitu ya. Sekarang kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Masya Allah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Kami sini sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz? Kami dengar di sini bahwa banyak sekali kegiatan, mau ada daurah ya Ustadz di sana? Bukan daurah ya, Apa tapi tuh? majelis sama. Majelis sama itu tradisi klasiknya ulama-ulama kita, yaitu membacakan sebuah kitab dari awal sampai akhir. Ya, biasanya kitab-kitab ulama yang sudah meninggal ya, artinya seperti kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih. Kemudian setelah dibacakan dari awal sampai akhir akan diberi sanad, jadi pesertanya itu memiliki sanad sampai kepada penulis kitab itu. Nah, kali ini kita akan adakan majelis sama untuk membacakan kitab Asy-Syariah tulisan Al-Imam Al-Ajurri yang wafat tahun 360 Hijriah. Masya Allah. Iya. Begitu. Kalau boleh kami diberikan informasinya, pelaksanaannya kapan nih Ustadz? Insya Allah mulai hari Senin nanti, tanggal 20 Juni sampai 26. Oh iya, berarti dalam bulan ini Ustadz ya, pekan depan mulainya malah. Pekan depan betul. Pekan depan ya. Masih ada kesempatan untuk mendaftar bagi pemirsa yang ingin yang ingin bergabung. Hari terakhir ini. Waduh, hari terakhir ya. Bisa aja tuh. Iya, wah tahu gitu nanyanya kemarin-kemarin. Karena kan kita harus cetak kitabnya Mas Pongki. Kitabnya lumayan tebal. Ada 700-an halaman ya. 2075 riwayat, semuanya pakai sanad. Jadi kalau kita nggak segera pastikan berapa jumlah peserta, ntar nggak kebagian itu. Oh begitu. Bukunya baca. Nah itu dia tuh. Wow, informasinya agak terlambat sedikit, tapi nggak apa-apa. Semoga bagi pemirsa yang mendengar acara ini dan menyaksikan apa yang kami obrolkan barusan adalah Ustadz Sofyan di Masjid Ar-Rahman di Kota Surakarta atau Kota Solo mengadakan majelis sama dengan sertifikat dengan itu ya Ustadz ya, dengan bukunya ya Ustadz ya. Apa Ustadz? Dari apa Ustadz tadi? Ulama siapa namanya Ustadz? Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri. Yang wafat tahun 360 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Kitab Asy-Syariah, isinya tentang seluk-beluk akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Dan kita akan berikan sertifikat kepada yang hadir insya Allah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah, semoga dengan pembicaraan yang barusan tadi yang kita buka sore hari ini di acara live interaktif, semoga ada teman-teman yang menyaksikan Fatwa TV yang bisa mengambil kesempatan ini, ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya dan kemudian segera nih, ternyata hari ini terakhir. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kami semua di sini, dan bolehkah kami diberikan nasihat Ustaz singkat padat mengenai yang paling urgent pada sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Ya, secara umum ya, nasihat secara umum adalah sebaik-baik nasihat adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
yang kita semua tahu bahwasanya iman kita ini naik turun ya. Terkadang kita sedang semangat dan terkadang kita mengalami penurunan keimanan. Oleh karena itu wasiat untuk senantiasa menjaga ketakwaan menjadi sesuatu yang tidak pernah basi. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ketakwaan itu bermula dari hati. At-taqwa hahuna. Ya, wa asyara ila sadrihi. Takwa itu adanya di sini. Karena takwa itu adalah sikap yang muncul dari kekhawatiran seseorang terhadap nasib yang akan menimpanya di akhirat manakala dia tidak berada di jalan yang benar. Oleh karena itu ketika didefinisikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, at-taqwa itu adalah an ta'mal bi amrillah ala basiratin minallah tabtaghi ridallah. Engkau mengamalkan apa yang Allah perintahkan berdasarkan keterangan yang jelas dari Allah. Jadi pengamalan atas perintah-perintah agama itu berdasarkan dalil yang jelas dengan tujuan apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa an tajtaniba maharimallah ala nurin minallah, ya, takhafu iqaballah. Engkau menjauhi apa yang Allah larang juga berdasarkan ilmu. Tujuannya apa? Supaya karena takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa tentunya kita mesti berbekal ilmu. Karena dengan ilmulah ini kita jadi tahu apa yang harus kita laksanakan dan seberapa urgen dia dibandingkan perintah-perintah yang lain. Karena perintah-perintah agama itu banyak. Ada kalanya sebagiannya itu mesti kita tunda dalam rangka mendahulukan yang lebih urgen. Dan ini semua membutuhkan ilmu tentunya ya Mas Pongki ya. Nggak bisa kita mengetahui mana yang lebih afdol kalau tidak ngerti dalilnya. Demikian juga ketika kita ingin menjauhi sesuatu yang terlarang. Minimal kita tahu bahwasanya itu dilarang dalam agama. Kalau nggak ngerti itu dilarang, bagaimana kita akan jauhi? Kalaupun dia menjauhi, dia tidak akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang menjauhi karena dia takut kalau Allah akan menghukumnya manakala dia nekat melanggarnya. Ada kalanya orang menjauhi karena dia tidak senang secara bawaan sifatnya, dia nggak senang. Bukan karena Allah mengharamkan. Tentunya ini tidak akan mendapatkan pahala yang sama. Oleh karena itu memang keberadaan ilmu itu modal utama kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Gitu Mas Pongki. Masya Allah, barakallahu fikum. Ternyata takwa pun perlu perjuangan dengan mendalami ilmu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita bisa mulai dari pertanyaan pertama kah? Tafadhal. Ya, alhamdulillah. Begini Ustaz. Pertanyaan pertama datang dari Muhammad di Surakarta, Jawa Tengah. Loh, Surakarta nih. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Mau bertanya bagaimana hukum berbaiat kepada organisasi Khilafatul Muslim yang sedang ramai diberitakan di televisi. Mereka bilang bahwa khilafah bukan negara. Khilafah tidak wajib punya kekuasaan. Khalifah itu dianalogikan seperti paus di Vatikan sebagai pemimpin agama, bukan pemimpin negara. Dan dalam lafaz di bait mereka berbaiat kepada Allah. Mohon pencerahannya. Ya itu nggak benar ya. Itu khilafahnya versi mereka. Ya, kalau khilafah versi Islam itu tidak boleh ada seorang yang mengangkat dirinya sebagai khalifah tanpa musyawarah dari kaum muslimin. Ya. Musyawarah. Sehingga ajakan-ajakan untuk berbaiatnya adalah ajakan-ajakan yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau memang mereka punya istilah yang itu hanya berlaku di kalangan mereka, ya jangan pakai istilah seperti itu. Itu kan istilah syar'i.
istilah syar'i ini memiliki makna yang sudah baku dalam syariat. Iya, sudah ditentukan. Nggak Ada boleh contohnya. dipakai untuk makna lain ya. Contohnya ibadah sholat. Nanti ada yang menambahkan boleh kok sholat yang keenam karena sholatnya di sini artinya cuma sekedar doa. Iya. Ya jangan pakai istilah sholat. Ini akan memberikan kerancuan, akan menyebabkan adanya orang-orang yang tersesatkan karena istilah ini sejatinya adalah istilah yang punya makna khas, punya makna yang terbatas. Khilafah itu maknanya jelas. Ini adalah istilah syar'i, nggak boleh dipakai untuk di luar konteksnya. Ketika ada orang yang mengajak orang lain untuk berbaiat, ya berarti dia harus dinilai berdasarkan definisi baiat dan definisi khilafah. Dan itu tidak boleh dalam sebuah pemerintahan yang sudah jelas siapa pemimpinnya, secara de facto dia yang berkuasa, kemudian ada yang mengklaim dirinya sebagai khalifah. Ini jelas batil ini. Gitu. Begitu ya Ustadz ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa menyematkan istilah dari istilah yang sudah baku ya Ustadz ya, yang Rasulullah lakukan. Silahkan Rasulullah pakai istilah-istilah lain lah, jangan pakai istilah khilafah begitu. Itu akan menimbulkan penyesatan publik. Iya. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi nggak boleh semua orang asal-asal bikin ini keren nih, langsung kayak baiat begitu langsung pakai istilah seperti barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, ini sudah tersambung penelpon dari Bapak Devri di Tasikmalaya, Tasik. Assalamualaikum Bapak Devri. Assalamualaikum. Iya, Fatwa TV Bapak Devri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah tersambung ya Pak Ustaz ya. Ya, sudah tersambung Pak Devri. Silakan Bapak Devri. Ya, sekali lagi Pak Ustaz, saya mau menanyakan tentang sesuai dengan tema Ustaz, menteladanin Rasulullah. Ya. Saya dari balik atau dari sebelum saya istiqomah, dalam hati ini setiap apa yang kita kerjakan di masa lalu, tapi hati kecil saya ini melakukan keburukan itu, setiap saya melakukan keburukan itu, hati kecil ini selalu menolak Ustaz. Nah, alhamdulillah beberapa tahun ini kurang lebih ya cukup sekian lama lah Ustaz saya memahami Islam ini. Kebetulan saya juga dilahirkan dari kedua orang tua yang Muslim, dan banyak saya mendengar kisah-kisah Rasul dan menteladanin dan berusaha menjalankan juga di dalam rumah tangga, baik di dalam usaha apalagi juga dengan adik-adik. Nah, yang saya tanyakan adalah Ustaz, apakah kebiasaan saya waktu kecil itu ingin mencintai Rasul, lalu saya diperkenalkan dan berusaha untuk istiqomah, dan selama ini saya sering berdoa, tunjukkanlah, bimbingkanlah jalan yang benar. Apakah ini bagian dari doa saya dijabah, atau wujud saya mencintai Rasulullah itu baiknya seperti apa Ustaz? Yang saya tanyakan Ustaz. Sekali lagi atas jawabannya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Jadi ada dua pertanyaan ya. Iya. Apakah istiqomahan yang beliau rasakan akhir-akhir ini adalah bentuk dari terkabulnya doa beliau, dan yang kedua tadi bagaimana mencintai Rasul itu seperti apa? Meneladani gitu ya. Rasulullah itu seperti apa? Ya, Implementasinya. insya Allah apa yang Pak Devri rasakan dengan menjadi orang yang istiqomah itu adalah bagian dari terkabulnya doa Bapak, dan yang dimaksud dengan mencintai serta meneladani Rasulullah itu bagaimana? Ya tentunya mencintai itu dengan mengikuti sunnah beliau. Sunnah artinya ajaran beliau. Itu bukti bahwa seseorang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang benar, alias versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada juga mencintai Rasul versi selainnya Ahlus Sunnah, yaitu dengan berlebih-lebihan dalam menyanjung beliau, bahkan menyifati beliau dengan sifat-sifat yang itu tidak layak disematkan kepada beliau. Ini mencintai Rasulullah versi selain Ahlus Sunnah, dan ini akan berakibat negatif. Ya. Bukannya Rasulullah SAW itu menerima cinta orang-orang itu, tapi justru beliau berlepas diri dari mereka.
Dan inilah kecintaan yang sering menghantarkan pada sikap ghulu, sikap over, ya, berlebih-lebihan, sehingga akhirnya terjerumus dalam dosa yang sangat besar, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban dari pertanyaan Bapak ini global banget ya. Ya Bapak pelajari sunnah Rasulullah SAW, kemudian cocokkan apakah saya sudah seperti itu atau belum. Kalau kita sudah bisa menyelaraskan antara sikap kita, antara perbuatan, tutur kata, dan keyakinan kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Artinya Nabi tidak suka mengucapkan kata-kata yang begini. Kita berusaha menghindari kata-kata itu. Atau Nabi sering memanjatkan doa 1, 2, 3, 4 dan berbagai macam doa yang beliau ajarkan, atau bacaan-bacaan zikrullah. Kita teladani beliau di situ. Bagaimana sikap beliau dengan istrinya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan kaum fakir miskin, dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai peristiwa. Makin kita ngerti, kita makin dapat meneladani beliau, dan makin besar juga cinta kita kepada Nabi SAW. Ya, secara umum seperti itu. Ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Ya, alhamdulillah, semoga yang bertelepon tadi, Bapak Jeffrey tadi bisa paham ya yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan, berarti menyelaraskan ya ucapan dan tindakan sesuai dengan tindakan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Berikutnya ini pertanyaan dari Panca Nur Arif. Panca Nur Arif bertanya di Kalimantan, Kabupaten Sambas. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz Sofyan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidakkah salah seorang di antara kalian pada pagi hari bersegera ke masjid, kemudian ia mengajar atau membaca 2 ayat dari kitabullah, maka hal itu adalah lebih baik daripada 2 ekor unta, dan seterusnya, begitu katanya. Yang ana tanyakan Ustadz, bagaimana cara mengamalkan hadis tersebut kalau hadisnya sahih atau tidak sahih? Barakallahu fikum. Iya, waalaikumsalam. Seingat saya hadisnya memang sahih ya. Hadisnya sahih ya, fayata'allam, dipelajari, tapi saya mesti cek dulu redaksinya. Apakah, soalnya terjemahan itu kadang tidak akurat sih Mas Pongki ya. Iya, bahasa Indonesia dia. Coba diulang lagi Mas Pongki terjemahannya tadi. Terjemahannya tadi adalah tidakkah salah seorang di antara kalian pada pagi hari bersegera ke masjid, kemudian ia mengajar atau membaca 2 ayat kitabullah dari kitabullah, maka hal itu adalah lebih baik daripada 2 ekor unta. Terus titik-titik gitu dan seterusnya. 2 ekor unta ya. Iya. Dan seterusnya ada kata-kata itu. Iya, dan seterusnya kata-kata setelah unta, koma, terus dan seterusnya. Mungkin karena panjang makanya dia tulis dan seterusnya. 2 ekor unta. Iya, itu hadisnya Uqbah bin Amir dihukumi sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Ya, lengkapnya begini, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Buthan au ila al-Aqiq. Siapa di antara kalian yang tertarik kalau setiap harinya dia berangkat ke sebuah lembah, Buthan atau Aqiq. Ya, Buthan itu letaknya dekat Masjid Quba. Kalau Aqiq itu letaknya dekat dengan mikotnya orang Madinah. Ya. Kalau mau umrah itu mikot Dzul Hulaifah itu bersebelahan Mas Pongki, dengan semacam kayak lembah gitu. Nah itu namanya Wadi Al-Aqiq. Siapa yang tertarik, kata Nabi,
kalau setiap pagi dia berangkat ke lembah itu, lembah Buthan atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang besar, yang gemuk-gemuk, tanpa berbuat dosa, tanpa melakukan pemutusan hubungan silaturahim. Jadi bukan ngambil untanya orang, ya, bukan merampas, enggak. Dapat unta dengan cara yang halal, 2 ekor lagi. Waduh. Tentunya kan ini tidak usah dijawab ya, semua orang pasti mau. Mau dong, pasti. Harga 1 ekor unta itu sekarang bisa 40-50 juta per ekornya. Masya Allah, gitu ya. Masya Iya. Allah. Iya. Maka kata Nabi, "Fali an yaghdu wa ahadukum ilal masjid." Maka bila kalian itu berangkat ke masjid di pagi hari, fayata'allam, untuk mempelajari, au yaqra, atau membaca ayataini min kitabillah, membaca 2 ayat dari kitabullah, khairul lahu min naqatain. Maka sejatinya itu lebih baik daripada kalau dia berangkat ke Buthan atau ke Akik dan dia pulang bawa 2 ekor unta betina. Wa thalathun khairun lahu min thalathin. Dan kalau dia mempelajari atau membaca 3 ayat, itu lebih baik daripada kalau dia mendapat 3 ekor unta betina. Dan 4 lebih baik daripada 4. Dan seterusnya. Makin banyak ayat yang dia pelajari, maka ibaratnya dia mendapat yang lebih baik dari unta sejumlah ayat tersebut. Ya. Ya, ini tentunya adalah fadilah yang luar biasa ya. Bahkan hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Naam. Masya Allah. Jadi jelas sekali dalam hadis ini yang dimaksud dengan fayata'allam, artinya dia mempelajari. Dan ada kemungkinan aunya ini adalah rawinya ragu-ragu ya. Perawinya ini dia mendengar Nabi bilang mempelajari atau membaca. Tapi insya Allah tidak ada kontradiksi. Iya. Karena membaca yang dimaksud itu bukan sekedar membaca. Iya. Sebab Al-Quran ini adalah bimbingan bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Iya. Sehingga kalau sekedar dibaca, maka fungsi Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin itu juga tidak akan berfungsi, nggak kelihatan gitu ya. Jadi yang maksudnya dibaca adalah dibaca untuk difahami. Iya. Sama saja sih mau dibilang fayata'allam au fayaqra, ujung-ujungnya juga tetap artinya mempelajari. Iya. Dan tentunya mempelajari Al-Quran ini adalah wasilah untuk mengamalkan Al-Quran. Iya. Karena juga Al-Quran ini kitab petunjuk, yang namanya petunjuk kalau nggak diamalkan kan juga percuma, Mas Pongki. Saya sudah tahu kalau ke sana itu jalannya licin, jurang, dan saya harus belok kanan. Tapi dia tidak amalkan pengetahuan dia ini, ya percuma dia tahu. Celaka juga dia. Jadi tetap yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa thalabul ilm atau menuntut ilmu diantaranya adalah dengan mempelajari Al-Quran, itu fadilahnya besar sekali. Iya. Intinya begitu. Cara kita mengamalkan, pelajari Al-Quran, kemudian amalkan Al-Quran, walaupun 1 ayat setiap hari. Iya. Itu tadi antum bilang terkait jarak itu fix nggak, Ustaz? Maksudnya itu kira-kira berapa kilo, Ustaz? Maksudnya? Kalau kita bicara dari Masjid Nabawi ya ke Akik, minimal itu sekitar 5 apa? Mungkin nggak nyampe 5 kilo ya, karena Wadil Akik ini juga artinya kalau dari Masjid Nabawi ke Wadil Akik itu jarak yang paling dekat mungkin sekitar, kalau ditarik garis lurus ya mungkin sekitar 3 kiloan lah Mas Pongki ya. Nah, kalau si 3 kilo. Bapak Panca kalau ini yang mau mengamalkan, Buthan juga kurang lebih 3 kilo. Lebih segitu ke arah Masjid Kuba. Jika ingin mengamalkan hadis ini dengan fadilah yang sebegini besar, berarti dia harus menempuh ke masjid sejauh itu dan mengabaikan masjid-masjid yang terlewat. Enggak. Intinya dia thalabul ilm, dia
belajar di masjid. Di masjidnya memang insya Allah itu merupakan bagian dari yang dipersyaratkan ya. Iya. Karena masjid punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Iya. Jadi fayaghdu ilal masjid, Iya. ke masjid. Kemudian dia pelajari di situ satu ayat, maka itu lebih baik daripada kalau dia dapat seekor unta betina, 2 ayat dan seterusnya, setara perbandingannya. Iya. Oh begitu. Jadi lebih kepada memahami Al-Qur'an pada saat di masjid begitu ya Ustaz ya. Intinya belajar Islam lah. Iya. Baik Ustaz, seperti itu Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz atas syarahnya dari yang diminta oleh Bapak Panca Nur Arif mengenai hadis tersebut ya dari Sahih Muslim ternyata ya barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Bapak Panca Nur Arif supaya bisa paham nih, semoga bisa menyaksikannya acara ini ya. Kemudian nih ada telepon masuk dari Umu Yodi, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silakan Ibu ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Yang pertama, ada ibu menderita penyakit jiwa skizofren beberapa tahun belakangan ini. Beliau ingin KB karena takut anak yang dilahirkan akan cacat mental karena pengaruh obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Apa diperbolehkan mengkonsumsi atau memakai KB? Sukron, jenislah khairon. Nah, terus yang kedua. Iya. Satu-satu dulu Bu, takut Ibu, saya lupa. dijawab yang ini dulu ya Bu ya. Terkait menggunakan alat kontrasepsi, kalau sifatnya temporer, sementara, jadi dalam jangka waktu tertentu selama masa pengobatan, tapi nanti setelah selesai pengobatannya dicopot, ya, artinya dia tidak menghilangkan kemampuan reproduksinya secara permanen, maka itu masih diperbolehkan. Jadi tujuannya untuk mengatur jarak anak pertama dengan anak berikutnya dan seterusnya. Tapi kalau itu menghentikan kemampuan reproduksi secara permanen, maka tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Begitu. Silakan yang kedua Ibu. Terus yang kedua Ustaz, bolehkah orang tua memisahkan anak perempuannya dengan suaminya karena suaminya menyakitinya dengan suka selingkuh dengan wanita lain? Anaknya baru nikah dalam 1 tahun dan belum punya anak. Ya, yang punya wewenang untuk memisahkan itu bukan orang tuanya wanita, tapi bisa lewat perceraian atau lewat gugatan cerai. Jadi suaminya menceraikan atau istrinya menggugat cerai ke pengadilan agama. Kalau orang tua memisahkan begitu, itu bukan wewenang dia. Nanti akan menimbulkan masalah baru itu. Ya, nah, Ustaz kembali ke yang tadi itu tentang KB. Itu kalau seandainya ketika belum hijrah, belum mengerti tentang ilmu agama, terus pernah melakukan pengangkatan rahim beberapa puluh tahun yang lalu, itu gimana hukumnya Ustaz? Apakah karena dia baru tahu? Ya taubat saja. Taubat nasuha kan sudah terjadi, nggak bisa diulangi lagi kan? Iya. Insya Allah akan diampuni oleh Allah SWT karena itu sesuatu yang sudah terlanjur dan nggak bisa dikembalikan lagi, sudah diangkat sudah. Ya hanya tersisa taubat saja, sesali perbuatan itu, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah insya Allah Allah akan ampuni. Iya, yakin. Ustaz, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV dan terima kasih atas istiqomahnya ya Bu ya. Barakallahu fikum Ibu. Hampir semua di live interaktif Ibu tidak pernah absen untuk membantu bertanya dari member WhatsApp di Rosa untuk mengenai permasalahannya. Barakallahu fikum Ibu. Jazakallah khairan Ustaz atas bantuannya kepada Umu Yodi tersebut. Ini pertanyaan agak mirip Ustaz dengan pertanyaan yang masuk tadi Ibu tadi. Seorang ibu yang mensyaratkan seperti ini, kalau boleh saya bacakan dari Ummu Muhammad Ustadz di Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak laki-laki, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, anak laki-laki menitah
anak laki-laki menikah tanpa restu dari ibunya. Alasannya tidak jelas dan bukan alasan syar'i. Lalu si anak dianggap durhaka dan tidak diakui lagi sebagai anak. Si anak meminta maaf kepada ibunya dan tetap berbakti. Kemudian istrinya bersabar dan mendukung menuruti kemauan ibunya semampunya. Berkunjung tanpa respon ibu selalu buruk. Berkunjung tetapi respon ibu buruk, terkadang diusir. Kemudian meminta bantuan ayah, nenek, ibu, paman agar si ibu mau memaafkan. Belum juga berhasil. Lalu akhirnya sang ibu memberikan syarat kepada si anak akan memaafkan. Namun syaratnya begini, jika anak tersebut mau menceraikan istrinya. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Yaitu ibunya harus bertaubat kepada Allah SWT. Ya. Dia nggak punya alasan yang syar'i Iya. untuk memaksa anaknya menceraikan. Iya. Ya, selagi istrinya tidak berbuat kurang ajar kepada si ibu, selagi istrinya dinikahi dengan cara-cara yang syar'i dan dia adalah yang memenuhi syarat untuk dinikahi, Iya. bukan seorang wanita musyrikah, bukan wanita Iya. yang misalnya, mohon maaf, misalnya asusila dan semisalnya, sedangkan anaknya adalah laki-laki yang baik, maka tidak ada alasan bagi sang ibu untuk murka sampai tidak mengakui anak. Iya. Itu kan nggak sebatas yang dijelaskan dalam pertanyaan, nggak ada alasan yang jelas dari ibu ini apa kok punya sikap seperti itu kan, Mas Mongki ya? Iya. Nggak ada kan keterangannya apa-apa kan? Iya, nggak ada keterangan saat ngeri. Iya. Iya, jadi ya kita fatwa ini sesuai dengan narasi pertanyaan ya. Kalau ada sesuatu yang tidak dijelaskan, ya itu berarti fatwa ini tidak berlaku di situ. Iya. Tapi berdasarkan yang antum bacakan tadi, tidak ada alasan syar'i bagi si ibu untuk bersikap seperti itu. Ya berarti dia yang harus bertaubat kepada Allah SWT. Iya. Sementara anak tetap memegang istrinya ya, Ustaz, jangan sampai terpisah ya, kita jangan sampai mengabulkan kemauan ibu ya. Baiklah. Alhamdulillah, barakallahu. Ya artinya nggak ada alasan syar'i masalahnya. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi nggak dijelaskan. Iya, kalau di sini tersebut tidak ada alasan syar'i begitu, barakallahu fikum Ustaz. Dan alhamdulillah ini sudah tersambung Bapak Kadan di Cianjur. Coba kita bersapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Kadan Cianjur, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fikum. Ini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, di dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah kan kita disunahkan bertakbir yang saya tanyakan itu takbir muqayyad Ustaz. Jadi di hari 9 ba'da subuh ya sampai hari ke-13 ba'da asar Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah takbirnya itu dikeraskan ataupun hanya terdengar oleh diri sendiri seperti zikir setelah sholat fardu Ustaz. Terus yang kedua, hukum kurban itu kan ada yang berpendapat wajib Ustaz. Jadi untuk yang berpendapat wajib, ulama itu wajib itu wajib untuk setiap orang yang punya harta setiap tahun, ataupun wajib untuk yang kurban yang pertama yang seterusnya itu sunat. Apakah begitu Ustaz? Iya, sebentar. Terkait dengan takbir, zikir ya, zikir atau takbir yang muqayyad, ya dibaca dengan suara jahar Pak, tapi tidak dengan teriak-teriak, suara jahar, yang suara yang terdengar oleh orang-orang sekelilingnya, dibaca di usai sholat-sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan terakhir pada tanggal 13 itu terakhirnya adalah selepas sholat asar. Karena begitu sholat maghrib dia sudah masuk ke tanggal 14, jadi berhentinya adalah terakhir kali dia membaca takbir muqayyad itu tanggal 13 selepas sholat asar. Adapun tentang apa tadi yang kedua? Itu tadi yang pertama justru. Yang kedua tentang berkurban. Ya, hukum berkurban. Ya, berkurban ya. Berkurban menurut ulama yang mewajibkan. Iya. Gitu Pak. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak, atau begitu Pak Kadan? Menurut ulama yang mewajibkan itu wajib itu yang pertama ataupun yang setiap punya harta Ustaz? Yang wajib. Oh gitu. Saya nggak tahu Pak. Mereka mewajibkan yang pertama atau setiap punya harta.
Tapi kalau itu acuannya dari hadis Nabi, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Ya, itu mungkin dalil yang paling kuat ya, tapi hadis itu sendiri, hadis Abu Hurairah itu adalah mukhtalafun fi raf'ihi wa waqfihi. Siapa yang memiliki kelonggaran harta kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Iya. Nah, hadis ini diperselisihkan apakah dia itu ucapannya Nabi atau pendapatnya Abu Hurairah. Oh, iya. Seingat saya yang lebih kuat adalah itu pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan jumhur ulama mengatakan udhiyah atau kurban itu adalah sunnah muakkadah, bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Dan Nabi SAW prakteknya adalah setiap tahun, jadi bukan hanya sekali, tapi setiap tahun. Iya. Ketika ada kelonggaran, beliau berkurban. Iya, Ustaz. Untuk yang tadi yang takbir itu, Ustaz, apakah ada bilangan tertentu atau bebas sebanyak mungkin, Ustaz? Sejauh yang saya tahu tidak ada bilangan tertentu, jadi ya mutlak, ya secukupnya saja ya. Karena kan selepas sholat. Tapi kalau lanjut terus sampai datang sholat berikutnya, nampaknya tidak sebanyak itu ya. Ya sekedar secara bahasa dia sudah bertakbir lah. Walaupun satu kali dia sudah dianggap bertakbir. Iya. Walaupun satu kali dia sudah mengamalkan lah hadis ini. Ya, mungkin 2 kali atau 3 kali atau 4 atau 5. Tidak ada batasan tertentu, tapi ya secukupnya lah. Allahu a'lam. Ya, Bapak Kadan gimana Bapak Kadan? Bisa paham ya? Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustaz atas ilmu dan waktunya. Jazakumullah khair. Ya, wa'yak. Wa iya. Wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai tanggal berapa Sat? Itu Sat, Afan Sat, takbir muqayyadnya dari tanggal 1 Zulhijjah gitu? Kalau muqayyad enggak. Tanggal 10. Kalau muqayyad itu ada yang bilang tanggal 9, ada yang bilang tanggal 10. Oh gitu ya. Kalau yang di tanggal 1 takbir yang mutlak. Iya. Kalau mutlak itu artinya kapan aja, di mana aja. Iya. Kita pergi ke pasar-pasar, sahabat Nabi dulu bahkan sengaja masuk ke pasar-pasar, Ibnu Umar ya, mengangkat suaranya untuk mengingatkan orang-orang agar mereka bertakbir. Iya. Yukabbirun nas bitakbirihi. Itu yang setelah sholat fardu, setelah takbir kita sudah bertakbir begitu, apakah itu fungsinya menggantikan zikir yang setelah sholat fardu? Bisa menggantikan? Oh enggak ya? Enggak ya. Zikir jalan terus ya. Lagi. Beda ya. Sebabnya beda. Tambahan berarti itu ya, tambahan. Iya. Ya. Karena terkait waktunya. Oh iya betul. Barakallahu fiik. Baiklah. Ini sudah ada telepon masuk nih. Coba kita sapa Bu Rosmini, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Rosmini, sehat Bu? Alhamdulillah. Silakan Bu, ada yang mau disampaikan kepada Ustaz Sofyan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan akhir-akhir ini saya merawat ibu saya yang sakit kena stroke dahulu itu, Ustaz. Sekarang belum sembuh, ya mungkin itu cobaan untuk anak-anak juga. Yang ingin saya tanyakan, kadang-kadang kalau waktu asar atau waktu subuh itu, kalau sudah azan itu, ya setiap waktu sholat, yang saya maksud itu bacaan zikir petang dan subuh itu, minta diwudhoni kemudian sholat. Terus kalau saya masih sholat gantian dengan ibu itu tadi, itu kadang-kadang saya itu belum sampai zikir habis sholat itu sudah manggil-manggil, lebih-lebih zikir petang dan paginya itu belum saya baca. Terus kalau saya habis melayani ibu, terus baru zikir habis sholat itu, apa masih ya mungkin diterima atau mungkin bisa bagaimana? Terus habis sholat baru membaca zikir petangnya. Itu di waktu subuh dan di waktu asar itu bagaimana saya Pak? Termasuk masih termasuk bagus Bu. Bagaimana? Sudah tepat itu. Apa yang Ibu Rusmi lakukan itu sudah tepat karena kan birrul walidain itu wajib. Ya.
Zikir pagi dan petang, zikir selepas sholat itu sunnah. Jadi dahulukan yang wajib. Apalagi kan zikir itu tidak harus dalam keadaan duduk. Iya. Ya Allah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Iya. Jadi nggak ada masalah. Sambil aja, sambil bangun, datengin ibu, sambil ngurusin ibu, baca tasbih, tahmid, takbir. Iya. Atau nanti kalau nggak bisa sambil zikir ya diladenin dulu ibunya, setelah itu baru baca zikir, nggak ada masalah. Iya. Yang saya maksud ya itu loh Ustaz. Saya kok sudah kelamaan dari tanggal waktu sholat saya. Jadi tidak apa-apa ya Ustaz, alhamdulillah ya. Nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rusmini sudah telepon ke Fatwa TV dan selalu menghiasi suara Ibu di live interaktif Fatwa TV. Barakallahu fikum Ibu. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya kepada Bu Rusmini. Berikutnya ini pertanyaan dari website Ustaz. Bertanya seperti ini. Ziarah kubur dari Hengki Purnomo Sidi di Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, Ana mau bertanya bagaimana menyikapi serta memberi nasihat kepada saudara-saudara kita yang masih suka dengan amalan-amalan yang di situ ada syubhat. Contoh kayak baca Quran di sisi kuburan dan ziarah kubur dengan mengkhususkan ziarah ke kuburan orang-orang soleh seperti Wali Songo yang saudara-saudara kita anggap itu adalah hal-hal baik dan sunnah. Apakah harus saya berdebat dengan saudara seiman? Kan berdebat itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sebaiknya saya bersikap? Jazakallahu khairan ya Ustadz. Ya. Pertama ada yang perlu dikoreksi ya, berdebat itu dilarang, itu tidak mutlak begitu. Berdebat dalam kondisi apa yang dilarang? Ya, berdebat untuk sesuatu yang tidak boleh diperdebatkan itu yang dilarang. Tapi kalau berdebat dalam rangka membuktikan kebenaran dengan dalil-dalil yang ilmiah, maka itu sesuatu yang diperintahkan justru. Nah, Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahlah, ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah, dengan sikap bijak, wal mau'izatil hasanah, dan dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Artinya kadang seseorang itu syubhatnya nggak bisa hilang kalau nggak didebat. Dia punya pijakan yang menurut dia itu ilmiah. Nah, bagaimana kita bisa jelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman sebetulnya? Dalilnya tidak salah, cuman dia salah dalam memahami dalil, atau yang dia jadikan sebagai dalil ini sejatinya terlalu lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Baik yang pertama maupun yang kedua kan perlu ada penjelasan ilmiah. Jadi kalau memang itu sikap-sikap itu karena ada syubhat di benak mereka, ya caranya yang mau menasehati ini harus ngerti dulu syubhat-syubhatnya apa dan bagaimana mengcounter syubhat tersebut dengan penjelasan-penjelasan yang ilmiah yang kuat. Kalau tidak mampu ya sudah, nggak wajib diajak berdebat, nanti malah bingung dia. Ya, bukannya dia bisa meluruskan orang lain, malah dia yang terkena syubhat. Jadi ini hanya menjadi dianjurkan manakala yang bersangkutan ini sudah siap secara ilmu. Iya, begitu nah, ya, Ustaz, kalau ya. tidak cukup dia ingkari dengan hati saja, kemungkaran itu. Tinggalkan orangnya. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah seperti itu. Jadi nggak semua debat yang dilarang ya Ustaz ya. Kalau memang jelas-jelas salah ya harus didakwahi ya Ustaz ya dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah atas jawaban antum. Dan ini juga ada satu lagi insya Allah masih ada kita 4 menit nih. Insya Allah semoga cukup waktunya. Hilal Kurniawan di Jawa Tengah Semarang bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya satir dan apa hukumnya sarkasme? Barakallahu fikum. Artinya satir dengan sarkasme itu apa ya? Satir itu nyindir-nyindir ya? Iya begitu, dengan cara kasar, dengan cara ucapan. Sarkasme kalau saya dengan cara sikap. Ya itu sebetulnya kan wasilah ya.
Wasilah itu tergantung tujuannya. Sindiran itu tergantung tujuannya. Iya. Apakah tujuannya Hanya kendaraan hak atau tujuannya batil? Iya, hanya kendaraan Iya. dia ya. Iya. Ya, sindiran itu ada, digunakan dalam hadis Nabi itu digunakan Iya. tanpa menyebut nama, Iya. tapi beliau menyebutkan sikap kelompok tertentu. Iya. Contohnya ketika beliau mengutus ada Ngambil salah pajak, satu ngambil zakat. sahabat beliau untuk mengumpulkan zakat itu kan. Iya. Kemudian dia balik, dia bilang yang ini buat antum ya Rasulullah zakat, yang ini dihadiahkan kepadaku. Enak banget. Nah, Nabi langsung naik mimbar. Kenapa ya ada pegawai-pegawai yang aku kirim, terus dia balik bilang begini, bilang begitu. Cobalah dia duduk di rumah bapaknya, di rumah ibunya. Ada nggak yang ngasih hadiah? Iya. Nah, ini kan sindiran juga. Ya, sindiran. Ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza. Kenapa ya kok ada orang-orang yang suka berbuat begini dan begitu? Nabi itu sering menggunakan metode seperti itu. Jadi Iya. tujuannya apa dulu? Iya, kalau tujuan yang nggak bagus ya dilarang juga berarti ya Ustaz. Kalau Barakallahu fikum, tujuannya Ustaz. amar ma'ruf nahi Benar. mungkar, ya itu Boleh. bagus. Iya, bagus. Tapi kalau tujuannya untuk istihza, Iya. untuk pelecehan, ya itu bisa kufur. Pelecehan agama bisa Iya. kufur. Iya, 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 iya. Kayak orang-orang munafik melecehkan Rasulullah dengan menggelari beliau dengan orang paling rakus, orang paling pendusta, paling pengecut. Iya. Begitu Nah. sedih, ngeri. Baik, barakallahu fikum Ustaz, Ya. atas jawaban antum kepada Bapak Hilal Kurniawan. Dua pertanyaan sekaligus terjawab sama Ustaz tuh, boleh ya. Alhamdulillah. Ustaz, dengan jawaban antum tadi kepada Hilal Kurniawan, Bapak Hilal Kurniawan menuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Dan cukup banyak yang antum sudah jawab. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini, juga pemirsa yang menyaksikan acara ini. Alhamdulillah Ustaz. Boleh kami tutup acaranya Ustaz? Iya. Iya, semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan ya, antum diberikan kesehatan. Semoga sukses Ustaz. Itu apa namanya? Majelis tasmi'nya. Majelis sama. Sama majelis Insyaallah. sama. Barakallahu fikum. Ya pemirsa, nah ini hari terakhir tuh untuk daftar majelis. Daftar deh kalau pengen ya. Semoga insya Allah bermanfaat. Bukan semoga, insya Allah bermanfaat. Dan kemudian kita tutup acara ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan. Ya. Dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.